Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Diva. Nah, sebelum ke pembahasan, mungkin teman-teman pasti tahu kan tentang film Tarzan atau film Manusia Purba, di mana film tersebut menceritakan bagaimana manusia pada zaman dahulu atau pada zaman prasejarah. Di situ belum ada tulisan dan peralatan yang digunakan masih bersifat kasar, yaitu batu. Ngomong-ngomong dengan batu, di sini Story Diva akan membahas tentang pembagian zaman batu. Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Nah, di zaman ini diperkirakan 600.000 tahun yang lalu, di mana alat batu masih bersifat kasar, belum halus dan sederhana. Manusia yang hidup pada zaman itu seperti Picanthropus erectus, Homo wajakensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo soliensis. Dan di zaman tersebut juga memiliki kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini menemukan alat batu dan kapak genggam yang ditemukan di daerah Progo dan Gombang, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat, Sumatera Utara. Selanjutnya, kebudayaan Ngadong. Kebudayaan ini menemukan alat-alat dari tulang, flex, alat penusuk dari tanduk rusa, dan ujung tombak bergigi di daerah Ngadong dan Sidoarjo. Ciri-ciri pada kehidupan ini seperti nomaden atau hidup berpindah-pindah, berburu atau food gathering, dan menangkap ikan. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Disebut Mesolitikum karena zaman ini dikatakan sebagai zaman media atau zaman pertengahan, karena alat batunya itu sudah halus tapi masih mirip juga dengan zaman Paleolitikum. Nah, manusia yang hidup pada zaman ini merupakan ras Melanozoid yang merupakan nenek moyang bangsa Papua. Dan juga di zaman ini memiliki ciri-ciri seperti nomaden, food gathering, dan juga terdapat peninggalan seperti Kejoken Modinger atau sampah dapur, dan Adbris-Sochroch, gua-gua yang dijadikan tempat tinggal mereka. Dan alat-alat pada zaman ini seperti kapak genggam, kapak pendek, pipisan, dan kapak-kapak dari batu kali yang dibelah. Selanjutnya, alat-alat tersebut juga ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Di zaman ini juga memiliki 3 bagian penting kebudayaan. Yang pertama, pebble culture atau alat kebudayaan kapak genggam Kejoken Modinger. Yang kedua yaitu bone culture atau alat kebudayaan dari tulang, dan yang ketiga adalah flex culture atau kebudayaan alat sapi dari Ebris-Sochroch. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Dikatakan batu muda karena zaman ini telah terjadi perubahan signifikan dari zaman sebelumnya, dan zaman ini diperkirakan 1500 tahun yang lalu. Dan manusia yang telah hidup pada zaman tersebut sejenis Homo sapiens. Ciri-ciri dari zaman ini ialah: pertama, peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Kedua, alat yang digunakan antara lain kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Adapun kapak lonjong banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Halmahera, Maluku, dan Papua. Selanjutnya, pakaian terbuat dari kayu dan kulit binatang. Perhiasan terbuat dari kulit kerang, terakota, dan batu. Tempat tinggal menetap atau sedenter, dan memiliki kemampuan bercocok tanam atau food producing, dan menganut kepercayaan animisme dan dinanisme.
Selanjutnya itu zaman Megalitikum. Di zaman ini batu berukuran besar dan juga zaman ini menjadi dua gelombang, yaitu Megalitikum tua dan Megalitikum muda. Pada zaman Megalitikum tua itu sekitar antara tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Dan pada Megalitikum muda itu sekitar tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Ciri-ciri pada masa ini tentunya batu-batu atau kebudayaan berukuran besar, terus masyarakat sudah menetap dan sudah dapat mengolah makanannya sendiri, sudah dapat bercocok tanam dan memiliki kepercayaan animisme. Salah satu peninggalan yang terkenal saat itu adalah menhir yang merupakan tugu batu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Selanjutnya yaitu punden berunda-unda. Punden berunda-unda ini merupakan semacam candi dan juga sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya yaitu dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Bagaimana tentang penjelasan saya tadi tentang zaman batu dan peninggalannya? Semoga teman-teman semakin paham ya dan wawasannya semakin bertambah. Kalau saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.